selamat datang kembali di channel Angger Waspada, channel yang gak penting tapi cukup membuat Anda ngiler, bukan? Check it out! Halo, bagaimana kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya tidak lupa untuk selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan memakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan jaga jarak. Kali ini saya akan membahas tentang smartphone dari Realme. Di tahun 2021 ini, beberapa smartphone dari Realme mengalami penurunan. Contohnya seperti Realme 7 Pro dari harga 5 juta menjadi 4,6 jutaan. Realme 7 dari 4 juta menjadi 3,7 jutaan. Dan yang kita bahas sekarang adalah Realme C15 dari harga 2,2 menjadi 2,1. Lumayan bukan? Oke, untuk mengetahui spesifikasinya serta teknologi dan kamera yang dibawa dari C15 ini, langsung aja kita unboxing. Check it out! Seolah masih tidak cukup untuk merilis smartphone kelas menengah ke bawah, pabrikan smartphone asal Shenzhen yang satu ini kembali merilis sebuah produk dalam lini Realme C series. Setelah merilis seri C11, C12, dan C15, Realme hadirkan seri baru dengan desain dan nama yang serupa, hanya berbeda chipsetnya saja. Dan kalian pasti mau tahu kan tentang C15 ini? Langsung aja kita unboxing. Check it out! Halo, di depan saya sudah ada box dari Realme C15-nya yang menggunakan chipset Snapdragon ya. Sebelum kita unboxing, saya pastikan terbebas dari virus dan bakteri dengan cara menyinari dengan UV disinfektan stick ya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kalau saya mengingat center ini mengingat masa kecil bermain Ultraman ya. Berubah. Oke, dirasa cukup, langsung kita buka boxnya. Lihat mana ini, namanya masih tersegel dan plastik ini agak ribet ya. Oke, kita garet saja plastiknya. Jadi beberapa smartphone yang diproduksi oleh Realme di 2021 ini mengalami penurunan yang ada yang signifikan, namun ada yang ya seperti ini hanya 100.000. Tapi merek Realme yang lain seperti tadi Realme Pro 7 Pro dan Realme 7 itu mengalami penurunan signifikan sekali ya. Karena ini turunnya semua 100, berarti saya harus yang unboxing yang turunnya 100 doang. Berarti dia nggak murahan ya. Langsung saya buka segelnya menggunakan gunting. Keras, aduh. Be careful, hati-hati, nanti takutnya loncat HP-nya. Oke. Sudah. Kita lihat partisi pertamanya terdapat apa. Ada buku petunjuk dan kartu garansi serta soft case yang berwarna bening agak kegelapan. Kita letakkan dulu. Ada smartphone-nya, kita kesampingkan dulu. Lalu terdapat apa lagi? Ada kepala charger dan kabel yang bertipe, saya nggak tahu ya. Ini tipenya, menggunakan tipe micro USB. Masih menggunakan tipe micro USB. Gimana nih Realme di 2021 kok masih ada ini? Tapi no problem. Apakah sudah mendukung fast charging? Nanti kita lihat di review ya. Lalu kita buka smartphone-nya. Dan seperti ini penampakan dari smartphone-nya. Bagian belakang, bagian depan. Oke. Untuk di bagian sebelah sisi kanan terdapat tombol power dan tombol volume.
Untuk sisi bagian sebelah kiri hanya terdapat slot untuk SIM card serta SD card. Untuk bagian bawah terdapat 3 lubang speaker, 1 slot untuk micro USB dan 2 lubang mic dan 1 lagi untuk jack audio. Sedangkan di bagian atas tidak ada apa-apa, kosong. Lalu di bagian belakang terdapat 4 buah kamera, sensor kamera ditambah LED flash dan 1 sensor fingerprint. Untuk bahannya sendiri kita rasain dari material plastik pastinya ya. Oke, langsung aja kita review lengkap sebagai berikut. Check it out. Realme memang bukan pertama kali dikenalkan sebagai smartphone yang memiliki kapasitas baterai 6000 mAh, tapi Realme C15 ini pertama kali diperkenalkan secara global di Indonesia. Realme memang selalu gencar untuk membawa teknologi yang canggih. Teknologi dari flagship dibawanya ke mid-range. Dengan harga 2.100.000, Realme juga membawa fitur Netscape yang sebelumnya ada pada smartphone di kelas lebih atasnya. Dan seperti apa smartphone ini secara keseluruhan? Yuk kita bahas di review berikut. Pas pertama kali saya memegang smartphone ini memang terasa sedikit lebih tebal, berbobot dari smartphone Realme lainnya. Wajar karena baterainya gede, tapi masih terjaga kok dengan ketebalan 9,8 mm dan berat 209 gram. Sedangkan untuk bodi dimensi dari smartphone ini yaitu memiliki besaran 164,5 x 75,9 x 9,8 mm. Untuk bodi bagian belakang sendiri terbuat dari material plastik, dilakukan coating yang sangat cantik. Ada garis diagonal tipis-tipis sehingga nyaman dalam genggaman. Oke, lanjut kita lihat sisi depannya. Untuk sisi depan terlihat mini drop notch dengan 3 sisi bezel yang sangat tipis, kecuali bezel yang ada di bawah sangat tebal sekali. Untuk layarnya sendiri memiliki dimensi 6,5 inch, punya resolusi HD plus, rasio layar ke bodi 88,7% dan pakai mini drop notch. Layar Realme C15 sama seperti smartphone yang terjangkau Realme lainnya dan bukanlah hal yang buruk. Panel IPS yang digunakan punya kecerahan dan saturasi yang cukup baik. Berwarna namun tidak berlebihan serta cukup akurat untuk di kelasnya. Layar besarnya cocok untuk digunakan sebagai media hiburan. Yang disayangkan smartphone ini tidak hadir dengan sertifikasi Wideband L1. Jadi kalau nonton serial Netflix belum bisa sampai resolusi 720 pixel. Dan belum juga ada LED notifikasi, tapi tersedia opsi untuk menyalakan layar setiap kali ada notifikasi masuk ke smartphone. Sejak awal dibuka dari kotaknya, Realme C15 sudah memiliki lapisan anti gores yang terpasang dari pabrikan. Saran saya tetap aja dipasang, jangan dilepas-lepas meski sudah terlapis Corning Gorilla Glass 3 supaya lebih aman dan awet. Oke, kita lanjut ke sesi kamera sekarang untuk C15 ini. Realme C15 kini sudah menggunakan konfigurasi quad kamera. Sensor utamanya punya resolusi 13 megapiksel dengan bukaan 2.2 dan sudah mendukung PDAF. Lalu ada kamera ultra wide angle 8 megapiksel dengan bukaan 2.2 dengan sudut pandang mencapai 119 derajat. Realme juga sediakan fitur seperti HDR dan Chrome Boss untuk tingkatkan saturasi foto secara instan. Lalu ada 2 kamera sensor tambahan yang cukup unik, masing-masing punya resolusi 2 megapiksel. Yang satu sensor hitam putih atau BW, satunya lagi disebut dengan retro lens. Apa itu retro lens? Fitur ini bisa ditemukan ketika kamera menggunakan mode portrait. Lalu pilih kedua filter yang ada paling kanan. Kamera akan mensimulasikan foto lawas dengan tekstur khas yang ada di sudut atau pinggir frame. Sebuah gimmick yang oke. Dan untuk kamera depannya sendiri memiliki besaran sensor sebesar 8 megapiksel. Baik kamera utama maupun kamera ultrawide bisa digunakan untuk merekam video hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps. Sayangnya belum dilengkapi dengan ISO, jadi tangan kamu harus lebih stabil supaya footage tidak terguncang. Yang gak kalah spesial adalah kameranya juga sudah mendukung Super Nightscape. Mode ini berjalan untuk kamera belakang, baik sensor wide maupun ultra wide. Berikut adalah contoh dan video yang dihasilkan dari kamera Realme C15. Halo, tampilan baru.
Oke, seperti ini. Coba digoyangin. Contoh kamera selfie untuk di ruang yang sedikit gelap. Cahayanya kurang, namun yang dihasilkan dari kamera selfie C15 ini cukup mengesankan. Terlihat cahayanya juga terang dan detail warna yang ditangkap juga keren. Rekomen banget. Oke, kita ke layar depan. Oke, ini contoh untuk layar utama dari kamera Realme C15. Tapi kayaknya gambar yang dihasilkan atau cahaya yang ditangkap lebih bagus kamera selfie-nya ya. Ini rada sedikit gelap, coba digoyang-goyangkan. Terjadi perubahan warna nggak? Sama ya, warnanya sama ya, tidak ada terjadi perubahan warna. Namun detail yang dihasilkan juga bagus, seperti original gambar yang ada ditangkap. Oke, sekarang kita berada di outdoor ya. Ini dengan kamera selfie-nya. Apakah gambar latar di belakang goyang-goyang? Ya. Untuk videonya sendiri ada penambahan eye beauty ya, terlihat wajah saya lebih mulus dan merona. Kita lanjut ke mode video utama ya. Untuk kamera utamanya, bila kita berjalan apakah smooth seperti kamera selfie-nya? Oke, seperti ini untuk kamera utamanya ya. Pergerakannya sedikit delay ya, patah-patah ya. Namun gambar yang dihasilkan cukup bagus, cukup detail dan menyerupai dengan aslinya. Oke, dibalik lagi, kita jalan lagi. Tuh ada sedikit delay, patah-patah. Namun gambar yang direkam atau yang ditangkap lumayan bagus. Oke, sekarang kita bahas tentang performa dari smartphone C15 ini. Helio G35 sendiri sebenarnya sudah cukup kencang di kelasnya. Bisa digunakan untuk bermain beberapa judul game berat meski menggunakan settingan grafis yang rendah. Namun yang kita review sekarang adalah Realme C15 Snapdragon Edition, hadir dengan chipset Snapdragon 460. Secara teknis, harusnya performa chipset tersebut di Realme C15 Snapdragon Edition bakal terasa sedikit lebih kencang. Untuk itu saya menguji performa dari chipset Snapdragon 460 ini dengan menggunakan aplikasi benchmark Antutu dan didapatkan hasil yang lumayan tinggi untuk kelas 2 jutaan. Memiliki chipset yang lebih bertenaga dipadukan dengan RAM 4 serta penyimpanan internal yang cukup luas hingga 64 GB. Dengan konfigurasi triple slot di mana pengguna bisa menggunakan 2 kartu SIM serta kartu micro SD sekaligus. Umumnya chipset Snapdragon bakal lebih hemat daya sehingga besar kemungkinan Realme C15 Qualcomm Edition bakal susah dihabiskan baterainya. Dan salah satu keunggulan utamanya adalah yaitu baterainya sebesar 6000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat 18 watt lewat port yang masih micro USB. Tidak salah lagi, saya menguji performanya dengan bermain game berat seperti PUBG. Di sini settingan juga bisa di HD+ dengan frame yang high.
Dan bermain Mobile Legends, semua settingan grafik sudah otomatis high. Jadi bermain Mobile Legends dengan menggunakan C15 ini dengan settingan grafik yang high sangatlah menyenangkan. Untuk sensor sidik jari sendiri terletak di bagian bodi belakang dan responnya sangat cepat untuk membaca sidik jari. Begitupun dengan sensor biometrik wajahnya yang sangat cepat untuk membaca data wajah yang telah didaftarkan. Untuk audionya sendiri, C15 ini telah didukung dengan teknologi Dolby Atmos sehingga mengeluarkan suara yang kencang namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari smartphone C15 ini. Jadi kesimpulannya adalah dengan baterai 6000 mAh di Realme C15 kamu bisa gunakan smartphone ini sampai dengan 3 hari bahkan lebih tanpa perlu charge. Dengan pengisian pun termasuk yang paling cepat di kelasnya. So kesimpulannya adalah di 2021 ini Realme khususnya smartphone yang dikeluarkan oleh Realme banyak turun harga termasuk C15 ini. Dan kamu pengen merasakan sensasi menggunakan baterai yang besar, langsung aja C15 pilihannya. Dan sampai di sini dulu konten yang saya buat ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa.